Kemudian teman-teman pada segmen ini ya kita lanjutkan pembahasan kita kaitan imun sistem ya. Di sini ada soal ya kaitan gambar antibodi nih. Pertanyaannya, eee, gambar ini menunjukkan struktur dasar dari antibodi. Pertanyaannya bagian yang manakah yang menunjukkan apa namanya, daerah yang berikatan dengan antigen. Jadi kan ini antibodi nanti dia harus berikatan dengan antigen. Nah, pertanyaannya dari 4 pilihan, yang manakah yang berperan mengikat antigen? Apakah di nomor satu ini, di nomor 2, di nomor 3, apa nomor 4? Ya sebelum ke sana kita lihat dulu nih pembahasan antibodi itu bagian dari imun system atau defense system ya. Di mana defense system itu terbagi menjadi 2, ada innate or non-specific defense dan ada adaptive or specific defense ya. Yang innate defense ada or innate system ini terbagi 2, ada yang berupa surface barrier ya, ada penghalang di permukaan tubuh, diantaranya adalah kulit dan membran mukosa yang terdapat di, respiratory system terutama ya, dan di digestory system, sistem pencernaan, di sistem pernafasan, di mana itu akan menghalangi masuknya patogen ya, ke dalam tubuh kita atau jaringan tubuh kita gitu. Dengan susunan kulit yang rapat berupa epitel pipi berlapis, maka tidak memungkinkan patogen untuk masuk ke dalam tubuh kita. Maka dia dianggap sebagai bagian dari, defense system. Kemudian bagian dari innate defense yang kedua adalah internal defense, ya kalau tadi eksternal artinya yang surface barrier ya, ada eksternal, eee, maka yang kedua ini bagian yang internal defense. Ketika pertahanan tadi yang pertama tadi runtuh yaitu surface barrier, maka patogen harus melawan internal defense, mencakup sel-sel fagosit ya, di antaranya adalah sel makrofag dan neutrofil, kemudian respon demam, ada namanya natural killer cell ya, kemudian ada protein-protein antimikrobial, ada namanya komplement dan yang lainnya ya, kita belum bisa membahas detail, termasuk juga respon inflamasi atau peradangan. 2 yang pertama ini teman-teman, ini adalah sistem imun yang bersifat non-spesifik atau innate defense karena, sistem imun ini udah ada sejak kita dilahirkan dan tidak akan berubah mekanismenya dalam melawan penyakit sampai seseorang itu kemudian meninggal gitu. Berbeda dengan adaptive defense ya or specific defense, ini dia dari kata adaptasi maka dia berubah-berubah dalam artian ketika ada penyakit masuk, penyakit baru masuk, maka dia akan menghasilkan, pertahanan yang baru gitu. Ketika ada virus yang kedua atau penyakit yang baru masuk lagi, maka dia akan menghasilkan pertahanan yang baru lagi. Maka dia bisa beradaptasi sesuai jenis patogen yang masuk ya secara bertahap ke dalam tubuh makhluk hidup, sepanjang hidup mereka gitu ya. Maka adaptive defense ini sendiri dibagi menjadi 2, ada humoral immunity di mana dia melibatkan B cell, sel B, kemudian ada cellular immunity dia melibatkan T cell atau sel T. Sel B sendiri teman-teman ketika dia, kemudian diperkenalkan dengan antigen atau patogen, ketika ada patogen lah kurang lebih masuk dalam tubuh kita, maka nanti dia berdiferensiasi menjadi 2 tipe sel, ada namanya sel B memory, kemudian yang kedua ada sel B plasma. Sel B memory itu berkaitan dengan ketika seseorang udah sembuh gitu, kemudian masuk penyakit yang sama, maka dengan adanya sel B memory, maka dia akan segera gitu ya, memicu aktifnya sistem imun ya, maka kemudian bisa kemudian mengatasi penyakit itu dengan segera gitu ya. Sementara yang sel B plasma inilah yang berperan untuk menghasilkan antibodi
pada tubuh hewan atau manusia secara khusus. Sementara yang cellular immunity atau T cell ini nanti dia juga bisa berdiferensiasi menjadi beberapa tipe sel, di antaranya adalah sel T memory dan sel T cytotoxic. Jadi gambar ini teman-teman menunjukkan bagaimana peran ya, atau bagaimana antibodi itu dihasilkan ketika patogen menyerang tubuh kita ya. Jadi misalnya nih ada virus masuk ya, kemudian menginfeksi sel gitu ya, masuk sini, kemudian dia akan memicu sel B gitu ya, untuk kemudian menjadi matang ya, sehingga nanti dia berdiferensiasi menjadi sel B memori dan sel B plasma, di mana sel B plasma ini menghasilkan antibodi. Antibodi sendiri teman-teman ketika menghadapi patogen, ya, ini ada beberapa mekanisme, di antaranya jadi dia nggak langsung melawan patogen yang masuk itu ya teman-teman. Di antaranya dia menetralkan antigennya ya. Nah, mungkin dia berupa exotoksin atau virus gitu ya. Maka dia bisa netralkan tuh. Kemudian ada dengan cara mengaglutinasi ya, menggumpalkan antigen yang ada di permukaan suatu sel. Kemudian ada yang mengendapkan ya, terutama adalah antigen-antigen yang bersifat larut air. Intinya dengan 3 mekanisme tadi teman-teman, ini akan meningkatkan fagositas oleh terutama sel-sel fagosit, makrofag, dan neutrofil, sehingga memudahkan fagositasnya. Jadi bukan antibodinya langsung eee, membunuh patogennya gitu ya, tapi nanti terutama dia akan memudahkan fagosit untuk memakan dan menelan mereka. Dan mekanisme yang keempat dari antibodi tadi sampai 3 nih, adalah dengan cara mengaktifkan komplement, ya, suatu protein, antimikrobial atau protein imun ya, di mana dia memicu 2 hal ya, di sini memicu lisisnya sel, jadi dia melubangi dinding sel bakteri ya sampai kemudian lisis. Yang kedua dengan cara meningkatkan fagositas sekaligus meningkatkan peradangan. Itu mekanisme antibodi dalam melawan penyakitnya. Pertanyaan di soal, maka manakah bagian yang menempel atau berikatan dengan antigen? Maka antibodi teman-teman dia punya beberapa bagian. Ada bagian yang bersifat konstan, C itu konstan. Artinya dia nggak berubah-berubah tuh ya. Protein yang ada di sana, strukturnya. Ada yang bersifat V, ya variabel. Maka ini berubah-berubah tergantung jenis patogen yang akan diserang atau dihadapi oleh antibodi tersebut. Maka di sini ada struktur kayak bentuk huruf Y gitu ya, gini. Nah gitu ya. Ini yang bawah nih, disebut daerah efektor ini, terdiri atas 2 kaki dan semuanya berupa daerah konstan ya. Ya. Kemudian yang dua lengannya, ada lengan tuh, terdiri atas daerah konstan ya. Ada daerah konstan nih, yang bawahnya nggak berubah-berubah, artinya ada yang rantainya ringan, ada yang rantainya berat, gitu ya. Yang di dalam rantainya berat, yang warna biru, ya mirip dengan yang efektor region tadi ini, dia heavy gitu ya. Sementara yang di luar bersifat ringan, light ya. Nah, gitu. Maka yang ringan itu sebelah luar, yang berat di sebelah dalam.
Sementara yang ada di permukaan atas nih, dia bersifat variabel, berubah-berubah. Kenapa berubah-berubah? Karena inilah daerah yang berikatan dengan antigen, karena antigen kan macam-macam tuh ya. Maka dia harus sesuai dengan jenis antigennya, maka dia variabel. Dan inilah yang kemudian berperan mengikat antigen atau antibody. Antigen ya, berperan mengikat antigen. Maka jawabannya yang nomor 4 nih teman-teman ya. Jawabannya nomor 4. Oke, demikian teman-teman ya untuk pembahasan soal kita bagian ini.